Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas perlindungan bagi kami selama sepekan ini. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami semakin berani untuk bersaksi tentang kebenaran dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari terakhir dalam pekan Minggu Prapaskah yang kelima. Besok kita akan memasuki pekan suci yang dibuka dengan perayaan Minggu Palem, yakni perayaan peringatan masuknya Yesus sebagai seorang raja di kota Yerusalem. Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan kisah yang sungguh menarik. Hari ini kita sudah mendapatkan informasi soal usaha dari orang-orang yang ingin menghukum dan membunuh Yesus. Mungkin kita bertanya, apakah Yesus tidak tahu tentang rencana busuk dari musuh-musuhnya tersebut? Hemat saya, Yesus sebagai Tuhan yang Maha Tahu tentunya mengetahui hal ini. Tetapi oleh karena kesetiaannya untuk melaksanakan misi keselamatan ini, maka dia tetap berani memasuki kota Yerusalem. Pada awal cerita, penginjil menceritakan soal kegemparan kisah kebangkitan Lazarus. Lazarus yang sudah 3 hari dalam kubur akhirnya dibangkitkan oleh Yesus. Peristiwa ini sungguh menarik perhatian banyak orang. Mereka mulai percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun hal ini dilihat sebagai batu sandungan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka semakin membenci Yesus dan mencari akal agar Yesus segera disingkirkan sebelum makin luas tersebar berita tentang kebangkitan Lazarus tersebut. Di samping itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa usaha mereka untuk meyakinkan orang lain
agar tidak percaya pada Yesus makin sia-sia. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, kita menemukan satu kebenaran bahwa untuk segala karya baik tentunya selalu ada halangannya. Tidak sedikit masalah yang akan muncul dalam setiap karya baik yang kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat menghadapi semua masalah ini, maka butuh keberanian dan keterbukaan kepada kehendak Allah atas diri kita. Melibatkan Tuhan dalam perkara kita adalah pilihan utama kita. Mungkin kita memiliki pengalaman serupa, di mana oleh karena kebaikan yang kita lakukan, kita diserang, bahkan difitnah dengan berbagai macam tindakan. Ada yang pantang menyerah, namun kerap kali juga ada yang begitu gampang patah semangat dan menyerah. Sebagai orang beriman, kita perlu bercermin pada soko guru kita, yaitu Yesus Kristus, bahwa untuk segala karya baik kita tidak perlu takut. Kita harus berani memikul salib sebagaimana Dia sendiri telah memikul salib untuk kita. Selamat menyiapkan diri untuk memasuki pekan suci. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyegarkan jiwa kami dengan santapan sabda-Mu. Semoga lewat sabda suci ini kami semakin dikuatkan untuk berani membela Putra-Mu dalam hidup kami dan bersedia bersaksi tentang Dia dalam tugas dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.